Welcome back to Fire Vlog Indonesia. Let's light the fire. Ricky Hidayat. Yes. Woi, assalamualaikum Halo, bang. sahabat. Waalaikumsalam sahabat konten gue yang kalau udah WhatsApp, apa kabar bro? Pasti mau buat konten. Ya kita kan friends with benefit gitu ya Rick ya. Iya benar-benar. Ini Maksudnya- yang friends with benefit. Maksudnya benefit untuk manusia. Kan kita mengadakan konten-konten yang Betul. inspiratif gitu kan Rick ya. Gimana kabar? Apalagi alhamdulillah baik. Apalagi semenjak kita cover persaudaraan, banyak yang komen minta cover persaudaraan lagi. Oh sedap. Iya benar. Teman-teman memang banyak yang minta. Dulu kan kita ada berapa ya cover saudaraan ya? 3 ya kalau nggak salah ya. Ada tiga. Tapi Ya. sama gue, kalau sama saudara-saudara yang lain, lo yang lain gue nggak tahu sih. Kenapa sih Rick? Lu kenapa sih baperan kayak gitu Rick? Ada apa? Ya karena gue udah merasa punya saudara satu-satunya, tapi ketika saudara gue menemukan saudara lain, gue merasa kayak gue nggak berarti apa-apa lagi. Kenapa? Ini lu ada yang pengen dicurhatin? Kok lu jadi baper gini sekarang sih? Kenapa sih? Ini sebenarnya kontennya ngebahas soal perasaan gue atau gimana? Kayak tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati Rick, sebelumnya. kan lu tahu Rick, terakhir kali kita bikin konten gue belum jadi host gosip Rick. Sekarang gue host gosip Rick. tapi gue udah ngeliat bibit-bibit itu dari lo. Kenapa? Karena setiap apa yang gue ceritain ke lo, pasti lo gosipin kok. Emang gue. Berarti pemirsa tim selebrita nggak salah pilih aku dong, karena bibit-bibit gosipnya udah ada sebenarnya gitu ya Rick ya. Bener ya semua bisa tertipu dengan wajah Anda. Oke, anyway, Rick, thank you udah bisa meluangkan waktunya. Ya gitu. Iya. Ini berarti sekarang lagi ini ya, work from home ya, lagi stay at home sekarang ya. Iya, semenjak berapa ya? Sudah hampir kayak 5 hari yang lalu sih. Gua nggak ikut work from home dari awal banget sih. Karena baru dapat schedule yang benar-benar standby banget di rumah itu ya per tanggal 20 berapa ya kemarin ya? 4 hari yang lalu. Oh, Mungkin 4 sampai 5 hari yang lalu. 20-an awal lah ya. Iya. Nah, ini teman-teman kan pasti udah pada tahu semua lah, Ricky Hidayat atau Ricky Lakiwan ini udah nggak asing lagi. Aku sering banget, karena emang Ricky itu kan udah selalu, ini Ivan Kabul sama Ricky tuh udah begini banget gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama begini ya. Ya abisnya gue juga didoakan sama lu. Enggak, dari awalnya begini, jadi begini karena ada yang ini. Udah deh. Jangan sampai gue bongkar nih ya, jangan sampai nih ya. Oke, jadi Ricky ini model, penyanyi, MC kondang, dan istilahnya Mantan itu semuanya harus disampaikan di awalnya itu ada titelnya mantan model, mantan penyanyi ya. Oh gitu, tapi hati lagi nggak ada mantan kan sekarang? Cepet ya mikirnya. Cepet banget mikir. Post gosip loh, TV nasional loh ini. Dan Ricky ini juga seorang flight attendant gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah naik pesawat kemanapun, terus tiba-tiba, oh ini Ricky Lakiwan nih, betul ya? Tapi sekarang statusnya emang belum dapat jadwal lagi Rick ya, karena emang ada pandemi corona ya. Sebenarnya sih nggak benar-benar kayak berdampak, berdampak sih ya, cuma maksudnya benar-benar bukan benar-benar ditutup sama sekali penerbangannya. Cuma ada pengurangan schedule yang dimana ini dampak dari corona itu gitu. Dan salah satunya gue dan beberapa teman-teman gue juga ada beberapa yang schedule-nya akhirnya jadi menyesuaikan. Nah berarti itu sih. Lu kan berarti dari tanggal 20-an lah ya baru mulai nonaktif sementara. Lu di rumah, lu berlindung di rumah. Nah, sebelum-sebelumnya kan berarti lu masih aktif dong sebagai flight attendant. Berarti even berita corona itu udah ada, lu sempat mengudara juga sebenarnya kan? Buset deh, kalau bahasa gue sama teman-teman terbang dari teman-teman kru yang lain tuh ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena gue tuh beberapa kali sih ngedapetin pengalaman yang kayak lumayan mengerikan juga sih. Bukan mengerikan sih, kayak buat worry juga gitu. Ketika lu kerja tapi lu dibayang-bayangi dengan kemelut virus yang saat ini lagi menghantui semua masyarakat Indonesia gitu. Serius loh? Ada kejadian emang di atas, di pesawat? Waktu itu gue tuh pernah terbang ke gue nggak nyebut kotanya, tapi yang jelas gue membawa penumpang. Salah satu penumpang ibu-ibu
pada saat kita take off dari Jakarta itu semuanya oke-oke aja, aman gitu. Tapi pada saat sampai di tempat tujuan, ini ibu-ibu tiba-tiba muntah. Waduh. Nah di pesawat. Nah itu gue sempat parno sih Ivan, karena saat itu tuh baru H+2 setelah terjadinya corona pertama kali teridentifikasi di Indonesia. Lu bayangin? Iya. 2 hari apa 3 hari gitu. Terus udah gitu gue deketin itu si ibu-ibu, gue tanya, Bu, ibu baik-baik aja, nggak ngerasa demam, panas atau semacamnya, tanya kayak gitu. Tapi ibunya bilang, enggak kok mas, saya cuma mual. Oh ya udah sini saya bantu bawa barang bawaannya, ibu bilang gitu kan. Terus gue bawa, terus gue tanya, ibu kok mual kenapa ibu? Gue bilang gitu. Iya soalnya saya kurang tidur. Oke, itu pertanyaan kedua dia masih oke. Terus gue tanya lagi, ibu kok kurang tidur kenapa ibu? Kan tadi sempat terbang itu lumayan banyak, kenapa nggak tidur? Iya soalnya sih baru terbang dari Taiwan. Terus gue kayak yang shock banget, bukan di mana karena pada saat itu beberapa negara salah satunya, pada saat itu beberapa negara salah satunya Taiwan juga sudah teridentifikasi kan. Iya. Dan gue shock karena pada saat itu gue ngebawa barang-barangnya ibu itu yang di mana made in Taiwan. You know? Jadi gue tuh shock, terus gue tapi pada saat itu juga gue langsung cuci tangan. Gue berharap oksigen yang gue hirup tadi gue bisa keluarkan saat itu juga. Karena gue ngobrol sama ibu itu dekat banget, kayak bener-bener cuma jaraknya 1 jengkal doang gitu. Terus udah gitu ketika gue tahu ibu itu pulang dari salah satu negara yang sudah teridentifikasi, terus gue pelan-pelan gue mundur kayak begini, terus gue kayak exhale, oke, gue keluarin semua oksigen yang udah gue hirup tadi. Baca doa bisa ya. Gue kayak gitu, terus akhirnya gue langsung cuci tangan sampai 4 kali kayak gitu. Tapi gue udah nyampein langsung sama teman-teman guru yang lain apapun yang terjadi setelah ini. Semoga saja sih kita masih baik-baik aja dan alhamdulillah ya gue dikasih kesempatan masih tetap sehat. Yes, puji Tuhan. Nah berarti kan sebenarnya kalau gue boleh tanya, berarti kemungkinan ibu itu belum tentu kena corona juga kan? Sebenarnya kan? Nah iya sebenarnya. Sebenarnya iya enggak. Cuma ada satu kecenderungan ciri-cirinya kok sedikit ya bukan sedikit lagi, cukup menakutkan ya gitu ya. Cukup menakutkan karena pertama adalah kita sudah dihantui rasa takut kan Parno. Terus plus yang kedua adalah ibu itu baru datang dari negara yang teridentifikasi, ya kan. Terus yang ketiga adalah dia merasa lagi kurang enak badan. Like itu tuh semua punya kayak semua udah dicentang gitu loh. Kayak spesifikasinya udah dicentang semua gitu. Ya itu dia. Oh gitu, tapi so far lu aman dong, maksudnya lu sehat walafiat kan? Alhamdulillah, semoga sih tetap sehat ya, dikasih kesempatan buat sehat terus. Iyalah, gue pikir juga lu sehat banget sampai ada makanan di depan lu gitu, maksud lu apa sih? Jadi ini cuma kayak sekedar nunjukin gitu ya. Kalau gue ini kan beberapa hari ini gue tuh nggak pernah nge-gym tuh, karena juga gue menghargai banget perintah dari pemerintah kita untuk untuk kita social distancing, work from home. Jadi gue tuh ya udah sih gue nge-gym di rumah aja dan gue selalu menyempatkan untuk tidak telat makan. Jadi gue tuh selalu whatever it is gue sempat-sempatnya untuk makan, walaupun sekarang ini gue makannya donat ya karena ini gula atau segala macam. Cuma gue butuh ini karena memang gue pengen nggak pengen telat makan gitu, jadi supaya stamina gue juga tetap terjaga gitu, asupan makanan juga ke dalam tubuh gue juga bisa cukup untuk baik untuk tenaga gue gitu. Jadi kayak gitu, susu juga, dan jangan lupa hand sanitizer. Makanannya apa sih tuh? Ini donat sih, donat kentang ini sebenarnya dikirimin sama teman gue karena temen gue salah satu orang yang care banget sama gue. Beberapa temen gue di Jakarta care banget gitu kalau misalnya gue kekurangan makan, dia selalu ngirimin gue. Gue tinggal buat story sedih. Gitu ya pemirsa, tahu lah ya. Karena Ricky Laviwan kalau story sedih ya tujuannya adalah kirimin dia makanan gitu. Iya benar. Kalau gitu gue juga fans lo. Apa? Kayak salah satu fans lo. Gue sebutkan namanya di sini. Udah bawain gue roti, udah gue bawain gue durian, banyak banget. Pertanyaannya kalau gitu dia fans gue atau fans lu sih? Gue gak pernah bawain durian. Oh, lu gak ada fans gue ya? Jadi lu mau ribut sama gue? Gini, fans lu iya bener, tapi japrinya ke gue.
Pemirsa ya gitulah, saya nggak kuasa ya kalau ngomongin sama Ricky Lakiwan lah. Bukan cuma popularitas doang yang direbut, fans juga direbut sama dia. Aduh. Itu orang yang di samping lu masih kurang, Rick, sampai fans gua lu rebut juga. Hah? Gini Fat, gue tuh nggak merasa pernah ngerebut fans lo karena gue pernah ngerasain gimana rasanya seseorang yang gue sayang direbut. Oke. No comment. Aku no comment. Ini kalau si Ricky curhat panjang lagi nih sampai malam nih ujung-ujungnya. Apalagi lo mau tanya-tanya nih, kita ngobrolin apa? Iya, kalau lu gimana Van? Selama ini ngerasain sehat nggak sih? Maksudnya lu juga selama ini gue lihat sih work from home juga ya, story lu. Terus gimana tuh? Lu tapi harus tetap syuting segala macam tuh gimana tuh? Iya, kalau misalkan emang so far sih gue kan work from home juga karena istilahnya gue sehat puji Tuhan. Tapi kan kita membantu pemerintah kan, karena pemerintah kan punya satu cara untuk bagaimana ini supaya diatasi. Dan salah satunya kan kita harus partisipasi dong supaya goal itu bisa achieve gitu loh. Cuma emang kadang-kadang kalau buat kita yang kerja juga di media, mau nggak mau emang itu tetap harus hadir tapi dengan suatu pengamanan yang super ketat. Jadi Trans 7 pun kita datang ada satu bilik buat kita disemprot. Semprot terus udah gitu tangan, ini juga diukur. Terus sebisa mungkin juga kayak mereka tim pilih materi itu juga udah nggak keluar gimana. Jadi mereka ngakalin gimana caranya supaya konten tetap ada tapi meminimalisir ketemu orang banyak gitu loh. Jadi regulasinya udah ketat sekali kalau misalnya di situ. Oh gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya, tetap kerja tetap harus dijalankan tapi tetap kembali lagi gitu ya. Bagaimana caranya biar kita tetap secure ya. Betul. Prioritasnya adalah bukan kita doang, karena kita dan semuanya. Karena menurut gue di saat-saat seperti ini kita udah nggak bisa ngomongin tentang gue atau lu doang. Tapi apapun yang kita perbuat tuh udah impact-nya ke mana-mana gitu kan, Rick? Iya. Nah itu dia sih. Itu sih yang masih banyak banget kalau menurut gue ya. Beberapa rekan-rekan selebgram, even selebgram loh ya, Van. Yang istilahnya dia tuh kayak punya masa untuk dia influence. Lu tuh orang yang dianggap sebagai public figure. Seharusnya lu bisa menginfluence orang lain, ya kan? Untuk yuk kita sama-sama kita sama-sama kerjasama buat suksesin program pemerintah social distancing ini supaya kita bisa menekan jumlah korban coronavirus gitu kan, harusnya seperti itu. Cuma ada beberapa selebgram gue nggak sebut namanya karena kalau misalnya gue sebut namanya terus gue di unfollow, terus gue di upload di story-nya dia, terus gue dibenci-benci. Benar. Gue unfollow dulu ntar. Kayaknya gue itu. Jangan nanti lu. Nggak, ada selebgram yang dengan gampangnya, dengan mudahnya bilang, iya nih, aku keluar ke tempat gym gitu, nggak kayak teman-teman yang lain tuh kayaknya terlalu berlebihan, menggunakan masker yang terlalu berlebihan, sanitizer berlebihan, semua kan urusan takdir. What? Sorry ya kalau misalnya gue ngomong kasar, stop make stupid people famous. Karena inilah kondisinya seperti ini, dan lu bayangin dia tuh punya followers sampai 100k lebih. Sebutlah kasarnya 50% dari 100k itu melihat story-nya dan dia terinfluence untuk melakukan hal yang sama. Jangan salahkan banyak masyarakat Indonesia juga akhirnya jadi nggak sepaham dengan ininya pemerintah, dengan programnya pemerintah ini, dengan cara pemerintah untuk menekan jumlah coronavirus ini. Kalau public figure saja tidak bisa memberikan menginfluence masyarakat Indonesia dengan baik gitu. Paling jadi pelajaran Erik ya. Gila lu bicara banget sumpah. Pelajaran buat kita public figure ataupun ya bukan public figure doang lah ya, karena setiap orang pun pasti punya lingkungan yang di-influence gitu Erik ya. Jadi paling nggak kita bisa benar-benar memulai untuk menginfluence sesuatu yang baik. Ya, salah satu bentuk kontribusi yang kita bisa lakukan, bahkan setiap agama pun ngajarin kalau misalkan hal yang kita mulia sekali bisa lakukan adalah mendukung kemajuan dari tempat di mana kita tinggal gitu loh. Ya kan, bahkan di Indonesia ini kan ya kita udah dapat instruksi, oke, kita nggak lockdown, tapi kita semua harus social distancing gitu loh. Jadi untuk mempercepat pemulihan lah ya negara kita. Ya kita bisa lakukan. Apa? Iya lanjut Pak. Gue pikir udah selesai tadi itu. Ya lanjut. Udah kultum selesai. Jadi gini Pak, gue punya cerita lagi. Kemarin gue sempat terbang ke salah satu tempat
di Indonesia yang cukup indah dengan pemandangannya. Di situ gue dengan penumpang yang nggak banyak, itu sekitar cuma kayak 20-30 penumpang, jadi gue bisa lebih touching ke penumpang, ngobrol gitu ya. Itu karena emang dibatasin, Rick? Emang dibatasin 20-30 atau emang? Enggak, karena memang beberapa dari mereka banyak yang cancel flightnya. Ya, banyak yang cancel. Takut lah ya, banyak yang takut. Cuma gue tuh tertarik dengan satu wanita ini. Karena dia begitu all outnya, bener all out banget. Gue kayak, gila nih orang mau vacation banget gitu ya. Itu 4 hari atau 5 hari lalu terakhir gue terbang. Schedule terakhir gue sebelum akhirnya standby. Terus gue tanya tuh sama si cewek itu, sama penumpang itu, ibu lagi mau liburan ya bu? Gue bilang kayak gitu. Terus ibunya dengan enteng jawab, iya mas, kebetulan saya dapat 14 hari off dari kantor, jadi saya pengen liburan. Gue shock. Lu tau gak sih, lu tuh di liburan 14 hari sama kantor lu supaya lu tuh bisa aware gitu sama kesehatan lu, biar lu bisa juga nggak punya potensi untuk it's okay lah kalau misalnya lu, kita kembali lagi, takdir memang dibawa masing-masing, gue setuju hal itu, tapi jangan sampai ketika lu bilang takdir dibawa masing-masing tapi lu malah merugikan orang lain yang pada akhirnya memberikan dampak negatif ke orang lain. Kan? Nah itu dia, jadi lu boleh ngurusin takdir lu boleh, tapi lu jangan kasih dampak yang negatif ke orang lain di sekitar lu gitu loh. Siapa yang tahu lu kalau misalnya saat ini lu beneran negatif? Kalau misalnya saat ini lu ternyata benar positif tanpa gejala apapun, dan lu pergi terus pergi ke kota lain yang niatnya lu pengen liburan, ternyata di sana lu membawa virus itu, siapa yang tahu gitu loh. Jadi lu boleh betul, lu tuh boleh ngomongin takdir buat diri lu sendiri, tapi come on, kita ngomongin virus ini bukan cuma tentang kamu gitu. Virus ini bukan cuma tentang kamu. Musibah ini bukan cuma tentang kamu, tapi tentang kita semua. Luar biasa. Ini yang gue pengen. Ini adalah ini momen yang tepat banget buat gue pengen ngomong unek-unek gue dari beberapa hari lalu. Jadi bukan kebetulan gue kontak lu, tadi gue telepon lu untuk ngajakin vlogging nih ya. Walaupun gue tak Ivan yang ngajak kontak. Mana gue belum potong rambut lagi ya kan. Ya sekarang siapa yang bisa potong rambut? Gue juga rambut udah panjang begini. Iya, makanya itu dia. Tapi gak apa-apa kok. Fans lu gak akan berkurang karena rambut lu panjang. Fans gue aja yang berkurang. Bukan nyari rambut lu panjang, disedot sama lu. Aduh, tega lu. Yang penting gue gak potong rezeki lu. Oh iya. Jangan dong. Siap, kita kan punya rambut online aja. Gimana cara yang sini gue potongin coba? Potong 5 cm. Hati lu? Bayangannya. Oke, Rick. Last but not least, kira-kira lu kan sebagai seorang flight attendant, ada nggak mas pesan-pesan in case ada orang-orang yang mungkin sekarang lagi parno atau kedepannya gimana kalau lagi mau berpergian, ada nggak pesan-pesan dari lu? Gimana supaya kita bisa safe dan tetap mendukung Indonesia yang semakin pulih lagi gitu? Gini, kalau menurut gue sih kita tuh nggak pernah bisa, nggak semua orang bisa melakukan melakukan atau mendukung cara pemerintah untuk menekan coronavirus ini, karena saya tahu bahwa di luar sana juga masih banyak teman-teman kita yang harus bekerja di lapangan, banyak teman-teman kita yang ternyata dari perusahaan mereka tidak sama sekali meliburkan mereka. Kita nggak bisa untuk menuntut perusahaan kita melakukan hal yang sama dengan perusahaan-perusahaan lain lakukan. Tapi setidaknya kita bisa dari diri kita dulu nih. Lo harus secure dulu, lo harus pastikan diri lo safe dulu. Karena setidak-tidaknya ketika lo harus beraktivitas dengan kondisi virus seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, setidak-tidaknya lo masih bisa membentengi diri lo. Karena kalau kita bicara soal nyari rezeki atau kita bicara soal kerjaan gitu, memang semuanya penting, tapi yang paling terpenting adalah kesehatan lu. Karena ketika saat ini lu sakit, lu nggak bakal bisa untuk kembali lagi nanti untuk mencari rezeki dan membahagiakan orang-orang di sekitar lu. Tapi ketika saat ini lu bisa sehat, lu bisa secure diri lu,
kita nggak pernah tahu ke depannya lu masih bisa punya kesempatan untuk membahagiakan orang tua lu dengan atau keluarga lu dengan cara yaitu mencari rezeki yang seperti sebelumnya gitu. Dengan kondisi yang masih baik-baik saja, masih sehat. Dan intinya adalah seperti yang gue bilang sama lu tadi, mencari rezeki memang penting, mencari nafkah memang penting. Tapi ingat bahwa you have to be safe because now healthy is your priority. Healthy is your priority. Is our priority. Priority. Siap. Yes. Oke, semua penonton boleh tepuk tangan bersama-sama dari rumah masing-masing untuk seorang Muhammad Ricky Hidayat. Rick, 30 detik sudah selesaikan ini pertanyaan jawaban saya tadi. Lebih. Apa perlu saya mencapaikan Pancasila lagi? Waduh, jangan mancing kamu ya. Ini nggak diedit ya pemirsa ya, jadi kita akan tetap upload apa adanya ini. Gitu. Saya jangan dong. Oke, Ricky. Gue dibully. Thank you for today. Thank you so much. Nanti kita ngobrol lagi. Thank you juga stay safe ya, Fat ya. Salam buat keluarga. Gue juga titip salam buat keluarga lu, buat nyokap, buat bokap, buat kakak juga semuanya di situ. Semoga tetap Kabuls family selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari kemulut virus yang saat ini terjadi di Indonesia. Pokoknya God bless you guys. Thank you Rick. Pokoknya stay safe juga, stay healthy buat keluarga juga. Juga aku ikut seneng ya karena Ricky udah nggak galau-galau lagi pemirsa. Ya oke, itu aja vlog hari ini. Kita ketemu di vlog berikutnya. Let's light the fire. Dadah. Bye. Let's fight.